Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tai Al-Mutama Pamekasan. Selama beberapa menit ke depan, saya Musyawarah akan menemani waktu luang Anda dalam sesi bincang-bincang bersama dosen Tai Al-Mutama Pamekasan, Bapak Abdus Syukur LV MTHI. Beliau merupakan salah satu lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3-nya di UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara kita pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin sedikit bertanya tentang judi online. Yang mana judi online di sini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat kita. Ya, betul. Secara umum. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang maraknya judi online sekarang ini? Ya. Jadi judi online itu sekarang jadi marak gara-gara caranya dipermudah. Artinya kalau dulu orang mau judi itu harus cari tempat. Nah sekarang tempatnya ya mudah. Hanya menggunakan HP, kemudian kita ngeklik itu sudah bisa ikut judi online. Kalau dulu harus cari momen-momen tertentu, kemudian ke tempat-tempat tertentu. Itu pun kita ada yang memiliki rasa malu, sehingga kemudian, oh saya nggak mau ikut ini. Nah, ini karena judi. Sehingga kemudian rasa malu itu bisa membuat orang tidak jadi untuk melakukan. Kalau sekarang sudah nggak ada itu. Jika kemudian orang duduk-duduk di rumahnya, kemudian tidur-tidur dan di rumahnya, megang HP, kemudian muncul iklan judi online, kemudian dia ngeklik dan bisa ikut. Nah, sehingga kemudian sangat masif sekali sekarang, sangat marak sekali. Bahkan masuk ke berbagai usia sekarang. Bukan hanya orang-orang dewasa, bukan hanya anak-anak muda, tapi juga anak-anak kecil juga bisa ikut judi online itu. Bisa terjebak dengan judi online itu. Iya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Al-Quran tentang judi online ini? Ya, sebenarnya kalau dari Al-Quran itu, baik online maupun offline itu sama saja hukumnya. Artinya ketika judi offline itu hukumnya haram, maka dalil untuk judi online pun juga sama. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dari ayat ini kita menjadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang ada setelahnya? Itu penjelasan tentang judi yang baik offline maupun online. Dan juga tentang khamr dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak masyarakat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini ada kata rijsun min amali syaitan. Ini artinya perkataan ini atau ungkapan ini atau lafaz ini menunjukkan bahwa judi itu atau hal-hal yang ada sebelumnya itu termasuk judi, maisir itu haram. Nah, di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Al-Quran, maisir itu dari kata yusrun, artinya mudah. Tapi orang banyak salah persepsi, salah pikir bahwa yang dimaksud dengan maisir dipermudah itu artinya kalau kita mau kaya, cara mudahnya adalah dengan ikut judi. Padahal tidak demikian. Maksudnya ketika ada orang ikut judi, itu dia mudah mengeluarkan uang. Kalau dia menang misalnya, kalau dia menang akan mudah menghambur-hamburkan uang karena dia menganggap bahwa uang itu mudah didapatkan. Ketika dia kalah, maka kemudian dia akan main lagi. Tertarik gitu ya? Tertarik untuk main lagi gara-gara tujuannya untuk mengembalikan yang sebelumnya. Sehingga kemudian terus seperti itu, setiap hari seperti itu. Yang ada di pikirannya bagaimana mengembalikan uang itu. Sehingga kemudian dia setiap harinya itu tanpa sadar telah menghambur-hamburkan uangnya. Ini kalau orang mampu masih mending, tapi kalau orangnya tidak punya, orang miskin, itu dibuai harapan sehingga kemudian dia tanpa sadar telah menjadi orang boros dengan ya disebutkan itu tadi maisir, mudah mengeluarkan uang bukan mudah mendapatkan uang. Selain faktor yang sudah disebutkan tadi, menurut Bapak faktor apa saja yang mendorong orang dapat terjebak atau tertarik ke dalam judi online? Ya sebenarnya orang main judi itu karena
dia berpikir pragmatis, artinya ingin ngambil ini apa cara mudah untuk mendapatkan uang. Padahal di dalam filosofi dari judi itu sendiri, itu sebenarnya judi itu untuk mengalahkan orang lain. Makanya buhu itu jauhilah, jangan sampai kita terlalu dekat, apalagi sampai melakukannya. Buhu itu jauhilah, jangan sampai kita terjebak. Misalnya punya teman yang sering bermain judi, kita kemudian sering sangat akrab, kemudian bisa jadi kita akan terpengaruh. Atau bisa juga kita coba-coba di HP. Maka kemudian jangan sekali coba-coba, jangan sekali-kali kita ngeklik agar kita tidak terjebak dalam judi online itu. Dan ternyata banyak sekali sekarang korbannya. Di antara yang yang sangat ini terkenal kemarin itu seorang istri sampai rela membakar suaminya. Yang terbaru. Itu sehingga kemudian tentang judi ini dampaknya sangat ini sekali, berbahaya sekali kepada masyarakat ya. Makanya ajaran agama itu fajtanibu, maka kalian semua harus menjauhinya, tidak boleh dekat apalagi sampai melakukannya. Selain itu Bapak, menurut Bapak apakah kalau secara lingkup kecil mungkin ini terasa dampaknya? Bagaimana dengan lingkup negara? Apakah menurut Bapak maraknya judi online ini juga berdampak terhadap perekonomian negara? Jelas, karena ini kan semacam ada orang yang memfasilitasi, artinya ada bandarnya. Bandarnya ini ingin keuntungan. Hingga kemudian nanti ketika ada orang banyak ikut, itu nanti orang akan terjerembab pada kemiskinan. Nah, ketika banyak yang miskin, banyak yang nganggur dan sebagainya, sehingga kemudian negara akan menanggung itu semua. Angka kriminal akan tinggi, akan meningkat. Dan tugas dari pihak berwajib juga akan bertambah. Itu semua disebabkan gara-gara hal-hal yang menurut kita sepele, tapi ternyata itu bisa menyebabkan kemiskinan yang akut di negara kita. Dan sehingga kemudian negara itu harus ya berperan serta untuk menanggulanginya. Jadi tidak cukup hanya dengan berdasarkan agama, menurut agama itu diharamkan, kemudian kita langsung enggak, kalau sudah menurut agama sudah diharamkan berarti kita lepas, misalnya lepas tangan, nggak bisa. Itu menjadi kewajiban kita bersama dari segi agama maupun dari segi sosial, dan juga pemerintah sebagai pihak yang berwajib juga harus menangani hal ini. Ya. Selanjutnya kan judi ini bukan sesuatu yang serta-merta datangnya langsung dari alam, tapi dari manusianya. Pasti kalau dari manusia itu bisa dicegah oleh manusianya. Menurut Bapak, faktor apa saja yang bisa mencegah dan juga menyembuhkan orang dari ketergantungan terhadap judi online? Yang pertama agama ya, jelas itu. Kalau orang imannya kuat atau agamanya kuat, maka dia tidak akan pernah menyentuh hal-hal yang dilarang seperti itu. Kemudian yang kedua, peran negara itu, sehingga kemudian pihak yang berwajib itu misalnya memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam judi online, misalnya yang menyebarkan. Karena begini, kita kan megang HP itu sebenarnya kan apa yang bisa tampil itu bisa ini oleh negara, bisa diatur oleh negara. Sehingga kemudian untuk yang judi online itu benar-benar situs-situsnya ini apa diupdate, kemudian segera ditangani. Artinya pihak-pihak yang berwajib itu jangan sampai lengah. Kalau dia lengah, ini tiba-tiba ada judi seperti ini yang diberantas teman A misalnya, ternyata sudah muncul lagi yang baru, B sudah sampai Z bahkan. Ternyata negaranya tidak sadar kalau sudah banyak situs-situs yang seperti itu. Maka kemudian peran dari ya kalau anak kecil berarti orang tua juga harus berperan. Kalau mahasiswa berarti juga pihak kampus juga harus sering-sering sosialisasi tentang bahayanya judi online. Nah, di judi online sebenarnya itu orang menganggap bahwa dia itu untung, padahal enggak. Contohnya begini, yang terbaru yang diketahui itu yang sudah ditangkap bandarnya itu dan orang-orang yang ikut andil di dalamnya, dia mengatakan begini, saya sebenarnya nggak menang, tapi saya disuruh untuk pura-pura menang. Sehingga kemudian ketika saya misalnya taruhan sekian misalnya, itu aslinya saya nggak menang, tapi saya disuruh untuk mengaku menang. Berarti di dalamnya ada manipulasi. Jelas ya, karena kalau tidak demikian ya apa untungnya bandar? Jadi mereka juga nggak mau spekulatif. Artinya kalau saya ada yang naruh begini, nggak mau bandar itu kalah, enggak. Sehingga kemudian dia
disetting untuk awal-awal dia dikasih lah. Tapi kalau sudah masih banyak, misalnya sudah taruhannya sudah banyak, baru kemudian diraup oleh bandarnya itu. Jadi ini semacam penipuan berkedok judi online. Jadi di satu sisi judi online-nya dilarang, penipuannya juga dilarang. Seperti itu. Terakhir nih Bapak, ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan kepada seluruh pendengar podcast ini, cara mencegah dan juga pesan Bapak agar kita tidak terkontaminasi dan juga tidak tertarik kepada judi online, baik yang ingin mencoba agar tidak jadi mencoba atau yang sudah mencoba agar berhenti dan sebagainya. Jadi orang mencari rezeki atau mendapatkan harta dan sebagainya itu butuh proses. Nah, orang yang terjebak dalam judi itu biasanya orang tidak mau berproses, tidak mau usaha. Hingga dia kemudian ada jalan pintas untuk menuju kaya. Tidak, itu kebohongan. Apalagi di dalam judi itu muncul al-adawah dan al-baghdha. Artinya itu kan tipu daya setan agar orang itu muncul permusuhan. Nggak mungkin ada dalam perjudian itu persahabatan, nggak ada. Kenapa? Karena ketika misalnya saya main judi dengan sampean, nah maka saya berusaha untuk menguras harta sampean, sebagaimana sampean juga ingin menguras harta saya. Dan itu sebenarnya ada bibit-bibit permusuhan, ingin saling membantai, ingin saling merugikan. Nah, maka kemudian demi keuntungan pribadinya, maka kemudian al-adawah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sangat benar sekali. Sehingga kemudian langkah yang ketiga untuk mencegah seperti ini, ya di samping yang pertama harus berusaha, bekerja, kemudian kita juga harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa judi itu tidak ada baiknya. Judi itu tidak ada baiknya. Bisa jadi untung skala kecil, tapi jelas itu kerugiannya sangat besar. Karena orang dengan judi itu bisa bermental pemalas. Pemalas itu tidak ada harapan untuk sukses, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak untuk semua waktunya. Itulah tadi sesi bincang-bincang kita bersama Bapak Abdus Syukur LCMTHI. Kesimpulan dari podcast kali ini adalah semua jenis judi itu haram dan semua lapisan masyarakat itu harus ikut andil dalam mencegah maupun mengontrol terjadinya judi online di sini. Rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah, tapi harus diusahakan dengan cara yang halal. Mungkin hanya ini sesi bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.